Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta sekalian. Untuk eh, kegiatan ini kita melaksanakan eh, pelatihan yang berkaitan dengan berbasis kompetensi, di mana eh, kembali lagi kami sesuaikan dengan judul materinya adalah eh, penerapan prinsip keselamatan kerja, penerapan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana sebelumnya kami lampirkan dulu pendidikan dan pelatihan kami, yang mana kami adalah dari S2 UNC sebagai welding inspector dan welder plat maupun welding engineer di bidang pengelasan, yang pernah pengalaman adalah sebagai eh, alumni PNS instruktur LAS PKPL dan sebagai asesor LAS eh, yang ada eh, di Indonesia ini ya. Nah, adapun nama saya adalah Agus Haryana ya. Terkait dengan sebelumnya, kami mengharapkan eh, sebelum peserta eh, memperkenalkan diri, kami mengharapkan sambil untuk mengetahui sejauh mana kami bisa bersilaturahmi dengan para peserta sekalian yang berkenalan, antara lain dari satu persatu atau absen dari satu persatu, yaitu nomor satu adalah tunjuk tangan kalau memang hadir. Kalau tidak hadir ya silahkan Anda bisa berarti Anda nggak datang hari ini ya. Untuk perkenalan, kami absen nomor satu adalah Pak Indro, yang kedua adalah Pak Tri, yang ketiga adalah Pak Heri, yang keempat adalah, Ya, Pak. yang kelima adalah Pak Jeffrey ya. Alhamdulillah semua datang. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan dan mendapatkan kemudahan untuk menuntut ilmu. Baiklah, dalam kenalan ini sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, sebelum tata tertib kita lakukan sebelumnya adalah peserta, kami ingatkan kita berdoa untuk memudahkan Anda belajar dan Anda bisa mengetahui sejauh mana dalam pengetahuan yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdua, mulai. Selesai. Baik, yang untuk para peserta sekalian, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, untuk tata tertib yang perlu Anda perhatikan, nomor satu adalah Anda wajib dalam pengetahuan pengertian hari ini adalah pertemuan dengan melalui Zoom meeting. Anda tahu bahwa kewajiban Anda sebagai peserta adalah wajib menyalakan kamera, ya, mengetahui adanya mute speaker, suaranya jangan sampai gaduh terdengar dari supaya narasumber bisa menyampaikan sepenuhnya. Yang ketiga adalah format namanya yang jelas di dalam Zoom meeting. Yang keempat adalah tentu tentang eh, tempat yang khususnya tidak ramai dan sepi, dan khusus untuk yang sifatnya kondusif. Yang kelima adalah menggunakan fitur cepat untuk chat untuk keperluan pembelajaran. Anda bisa dilihat di bawah. Nomor 6 adalah tempat dan tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan ini. Yang ketujuh adalah berpakaian rapi, ya. Anda supaya Anda bisa mengetahui sejauh mana Anda itu adalah sebagai manusia yang beriman, berarti ketahuan kerapian Anda. Yang terakhir adalah persiapan alat tulis untuk mencatat sejauh mana Anda melaksanakan pelatihan, di mana yaitu kerjasama antara otak dan pikiran maupun tangan adalah
maupun mata, yaitu adalah kerjasama yang terbaik, yang nilainya adalah bisa mendapatkan nilai informasi yang didapatkan adalah 90%. Ya, baiklah itulah semua tata tertib yang harus kami laksanakan, kami sampaikan selama pelaksanaan eh, pelatihan sekarang ini. Yang berikutnya adalah untuk mengetahui sejauh mana apakah Anda di lingkungan Anda itu adalah aman dan tidak, maka perlu Anda ketahui adanya eh, ergonomis Anda dalam saat duduk, ya. Yang ergonomis itu adalah cocok antara meja dan kursi, ya kursi 40 meter, 50 cm, mejanya adalah 70 cm. Nah, itu nilai ergonomisnya. Nah, untuk aturan eh, pencahayaan dan perlu diketahui untuk jarak monitor, kami ingatkan adalah 30 cm dari muka Anda. Pencahayaannya adalah 100 lux, ya. Nah, baik, untuk perlu juga adanya aturan gunanya untuk yang digunakan pada saat Anda menggunakan eh, kacamata atau tidak. Anda perlu menggunakan eh, beberapa hal yang berkaitan dengan eh, apa penyalaan yang ada pada laptop Anda. Nah, baiklah, untuk yang lainnya adalah jangan menggunakan stop kontak, dan eh, ada yang khususnya yang berkaitan dengan eh, komponen yang lain untuk keselamatan Anda dalam menghadapi listrik. Adanya listrik itu adalah bagian yang tidak bisa kelihatan, tapi akibatnya bisa kita rasakan. Anda bisa menyesuaikan eh, tempat Anda benar-benar aman dari Anda, ya. Sedangkan kejadian-kejadian baik stop kontak itu pun juga harus casanya minimal maksimal 3, ya. Jadi jangan terlalu banyak dan mempengaruhi ketenangan dalam bekerja Anda. Yang lainnya adalah safety, yang lainnya adalah terkait dengan eh, pemegangan perenggangan otot, ya, pada saat atau kalau kita sekarang lakukan adalah warming up sebelum kita supaya tidak ngantuk setelah habis jalan, kita gerakkan tangan atau kaki supaya 15 atau 10 menit untuk mendapatkan udara yang segar supaya Anda bisa memudahkan Anda beraktivitas kembali. Yang terakhir adalah alarm, ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda pada saat Anda eh, ingin eh, eh, sesuatu yang perlu Anda ingatkan. Baiklah, itulah safety. Yang terakhir adalah yang terkait dengan yang utama untuk eh, yang berkaitan dengan tujuan kita itu adalah pada materi tadi adalah yang dikaitkan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2070, ya, terkait dengan K3. Anda perlu mengetahui adanya dasar hukumnya adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan kerja, ya, dan orang-orang lain di tempat kerja, ya, untuk menjamin setiap sumber produksi dapat dipergunakan aman dan efektif. Yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Itu adalah komponen-komponen yang penting dalam pelaksanaan pemahaman yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2070. Nah, ada pun gambarannya utama yang penting yang perlu kita ketahui yaitu dari konteks variabelnya dari unit kompetensi ini adalah eh, mencakup yang dikaitkan dengan penerapan, ya, penerapan di tempat kerja, memastikan barang-barang yang digunakan dipindahkan, yang termasuk K3 yang akan kita perlukan, perlu menggunakan APD yang apa saja yang perlu kita lihat adanya APD tersebut bermanfaat bagi kita atau tidak. Itulah terkait dengan eh, konteks variabelnya. Nah,
Yang berkaitan dengan peralatan yang kita gunakan adalah gambaran kerja yang dikaitkan dengan produktivitas drawing, production drawing yang berkaitan dengan eh, gambar kerja, GA drawing yang eh, berkaitan dengan komunikasi kita di dalam lingkungan pekerjaan, dan prosedur penandaan yang terkait dengan data-data yang kita gunakan untuk mengetahui apa yang berkaitan dengan eh, apa yang berhubungan dengan tanda-tanda. Maksudnya tanda-tanda itu adalah yang berkaitan dengan eh, gambar-gambar yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita gunakan. Ya, salah satunya adalah eh, termasuk apa rambu-rambu, maksud saya. Rambu-rambu di dalam tempat kerja itu perlu diperhatikan. Selain itu, yang perlu kita ketahui adalah yaitu SOP-nya, prosedurnya di perintah tempat kerja itu harus kita ketahui. Baru yang terakhir adalah alat-alatnya yang kita gunakan. Nah, untuk selain kita menggunakan alat-alat yang berkaitan dengan eh, yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja kita, yaitu dan pembersihan, itu perlu kita ketahui perlengkapannya, dan salah satunya adalah termasuk eh, yang benda yang bergerak atau lift ya, termasuk APD, sarung tangan, masker ya, kacamata, itu termasuk perlengkapan dokumen kerja kita di dalam keselamatan kerja. Nah, aspek utamanya adalah ketepatan dalam mengidentifikasi komunikasi untuk mengidentifikasi beberapa hubungannya dengan pekerjaan. Kita gunakan aspek dalam menerapkan teknisnya, berkomunikasi, dan keberhasilan dalam menyampaikan informasi produktivitas kepada pelanggan kita. Ya, salah satunya adalah kita bisa berkomunikasi dengan teman sekerja kita berkaitan dengan hubungannya dengan eh, lingkungan kerja. Nah, adapun eh, sampai di sini ada yang perlu dipahami atau ditanyakan, Pak Endro? Oke, Pak Agus Cukup boleh ya? dong lanjut ke Ya, baik. Terima slide kasih, Pak. tanya jawab, Pak. Untuk perlu saya ingatkan lagi, adanya di Zoom itu ada lambang-lambang yang berkaitan dengan lambang-lambang K3. Yang perlu kita pahami adalah satu adalah beberapa bebas dari kecelakaan, ada palang yang berkaitan dengan palang hijau, ya, atau yang PAK, penyakit akibat kerja, maksudnya itu. Yang kedua adalah roda gigi yang berkaitan dengan bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani, yang jumlahnya roda gigi tadi yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Yang ketiga adalah warna putih, ya, yang berarti adalah bersih dan suci, maupun warna hijau yang merupakan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, adapun 11 gerigi tadi yang menunjukkan adanya 11 bab pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, sampai di sini cukup jelas ya. Untuk mengetahui adanya Yuk, jelas. eh, keterkaitan tadi yang berkaitan dengan gambar yang kami sebutkan tadi, perlu dipahami untuk keselamatan kerja, perlu kita ketahui definisi umum adalah suatu tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan atas manusia maupun alat, mesin, gedung, tempat kerja, dan kerusakan lingkungan hidup. Itu yang definisi umumnya. Dan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Nah, adapun kesehatan kerja adalah pencegahan timbulnya penyakit akibat lingkungan kerja, ya, atau pekerjaan yang akan memengaruhi fisik atau mental pekerja maupun fisikis atau mental orang maupun masyarakat. Akhiri dengan pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan ini, perlu kita dengan katakan pakai APD yang tersedia dengan benar kita perlukan dalam pelaksanaan kegiatan itu.
kita bisa menjelaskan SOP pelaksanaan proses pengelasan sebelum sebutkan nama-nama APD dalam pekerjaan las ya. Yang penting itu evaluasinya itu. Nah, adapun pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan materi yang kami sampaikan tadi, apa arti simbol K3 tadi, ya, definisi umum keselamatan kerja, definisi umum definisi umum kesehatan kerja, dan APD pekerjaan pengelasan, bahaya pada pekerjaan pengelasan. Itu aja yang perlu ditanyakan. Nah, adapun kesimpulan hasil pemahaman Anda tadi, Anda bisa mengidentifikasi gambar kerja, teliti dan mengidentifikasi tool, cermat mengidentifikasi lokasi dan paham spesifikasi alat-alat dan bahan, tepat dalam jadwal, ya, dan teliti dalam memadai, teliti dalam menandai dalam konteks komponen eh, bahan-bahan keselamatan kerja, khususnya disiplin dalam menggunakan K3. Itu kesimpulannya. Adapun tugas utamanya, tugas tambahannya adalah jelaskan langkah kerja dalam penggunaan lokasi kedok las, ya. Yang pertama, kedua adalah bagaimana cara memastikan tempat kerja aman dari secara K3. Yang ketiga adalah jelaskan apa yang disebut dengan kesehatan kerja, ya. Itu saja yang kami sampaikan, kami ingatkan pada peserta sekalian. Mudah-mudahan dalam pemahaman ini eh, teman-teman sekalian, para peserta sekalian dalam mengikuti kegiatan pelajaran ini bisa bermanfaat dan ilmunya bisa berguna bagi kita semua. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas pemahaman Anda. Apa kurang lebihnya, kalau ada pertanyaan silahkan di WA, dan kalau kurang jelas bisa ditanyakan ulang. Bisa terbuka kapan saja Anda menanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.